Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Wuling Almas RS Pro. Lalu apa aja yang kita bisa bahas di Wuling Almas RS Pro ini? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Dari tampak depan kalau kita perhatikan Wuling Almas RS Pro memang tidak berbeda banget dengan Wuling Almas sebelumnya dari sektor desain. Akan tetapi di sini yang paling kentara adalah dari segi logo Wuling terbarunya yang saat ini memiliki warna adalah warna chrome. Kalau sebelumnya dengan warna aksen merahnya. Nah, kemudian di sini ada logo RS-nya juga disematkan ada merah putih di tengahnya. Di sini ada yaitu aksen warna merah dari lampu kiri sama dengan lampu kanan. Ini merahnya adalah merah dop yang memang tertutup dengan cover platnya, dan untuk bagian bumper paling bawah di sini terbuat dari aksennya aksen karbon ya. Di sini dengan desainnya lekuk-lekuk tajam. Dan kemudian disematkan pula ada sensor parkir 2 titik. Nah, di bawah logo Wuling juga tidak lupa disematkan dengan kamera 360. Jadi Anda lebih leluasa memantau kanan kiri Anda pada saat Anda berkendara. Nah, kemudian di atas itulah ada radar daripada kamera Wuling yang salah satu fitur diandalkan di sini. Dan ini juga memang ada di beberapa unit komputer lainnya, fungsinya diantaranya yaitu untuk menjaga jarak ketika pada saat Anda mengemudi. Mungkin lebih tepatnya semuanya ini kita bisa aplikasikan di jalan tol. Jadi menjaga jarak dengan kecepatan yang tertentu, artinya mobil depan kecepatannya berapa, kita bisa mengatur jaraknya tanpa melakukan pedal gas diinjak, jadi tidak capek kaki kita, dia akan selalu berjalan sesuai dengan kestabilan pengemudi depan. Nah, kemudian diantar lagi fungsinya yaitu sebagai pengatur pada saat kita menempati juga lebih tepatnya di jalan tol. Jadi marka jalan itu akan selalu lurus dengan kemudi dari Wuling Almas RS Pro ini. Jadi ketika kita melampaui daripada kanan maupun lajur kiri akan dibantu untuk selalu lurus menyesuaikan daripada marka jalan. Jadi pembaca marka. Dan kemudian fungsi yang ketiga diantaranya yaitu pada saat kita melakukan kecepatan tertentu mengemudi Wuling, di depan ada mobil dan kita tidak melakukan pengereman, maka akan dilakukan pengereman mendadak oleh sistem daripada Wuling Almas RS Pro dengan kamera radar di atas itu supaya tidak melakukan penabrakan. Jadi tidak perlu menginjak rem, akan direm secara otomatis. Itu ibaratnya pada saat Anda lupa saja. Sedangkan untuk detail daripada lampu depan, lampu utamanya sudah LED proyektor, kemudian lampu jarak jauhnya semua sama. Ini LED proyektor, lampu senya sudah LED, dan lampu senya akan beralih fungsi menjadi sebuah DRL ketika lampu senya dimatikan. Dan lampu sen juga sampai dengan di spion kanan maupun kirinya. Nah, paling bawah ada fog lamp-nya yang masih menggunakan halogen, belum LED, dengan warnanya adalah warna kuning. Akan tetapi, halogen dengan warna kuning dengan fungsional dia untuk sebagai penembus kabut itu jauh lebih bagus ketimbang dengan warna putih sebuah halogen maupun proyektor. Tapi semuanya kembali kepada selera Anda masing-masing. Sedangkan dari dapur pacu, Wuling Almas RS Pro mengusung mesin 1500 cc DOHC. Dari Wuling sendiri menamainya menggunakan DVVT dan pastinya dia menggunakan turbo cas. Untuk torsinya sebesar 250 Nm dan tenaga yang dihasilkan adalah sebesar 140 horsepower. Untuk penyaluran tenaganya menggunakan roda depan dari Wuling Almas RS Pro. Kalau kita perhatikan dari ruang mesinnya di sini benar sudah rapi banget. Jadi daripada mesinnya juga di atasnya ada covernya dengan adanya logo Wuling ditambah ada kalimat turbonya. Dari sisi kanan maupun kiri semuanya rapi karena memang benar-benar ada covernya. Bagian atas daripada grill juga disematkan cover yang benar-benar cukup rapi banget ya. Kami acungi jempol untuk tindakan kerapian dari Wuling Almas RS Pro ini. Nah, kemudian daripada kap mesinnya di sini tebal pula. Sangat tebal, dan di sini juga ada peredam daripada kap mesinnya yang rapi pula daripada peredamnya sangat cukup tebal. Dan kalau kita coba angkat, ini berat banget daripada kap mesin dari Wuling Almas RS Pro. Sedangkan dari tampak samping, Wuling Almas RS Pro memang berbeda dengan Wuling Almas seri di bawahnya. Terlihat dari samping yang paling mencolok adalah di sini two-tone color-nya. Nah, kalau atasnya warna hitam, di bawahnya juga ada overfender dengan warna hitam. Kalau kelas daripada Almas RS Pro di bawahnya dia, di sini belum two-tone color. Roof railnya juga disematkan di sini. Ini roof railnya benar-benar roof rail asli, bukan roof rail hanya pajangan belaka. Nah, untuk spionnya juga berwarna hitam. Nah, di sini juga disematkan ada LED yang digunakan sebagai fungsionalnya lampu sen maupun lampu hazard.
Nah, daripada pegangan tangan alias handle pintunya, di sini warnanya memang warna sewarna bodi, tapi ada sedikit aksen warna silvernya, baik pintu depan maupun pintu belakang. Dan satu tambah lagi aksen chrome-nya yang lumayan panjang, yaitu daripada ini dia. Pintu depan sampai dengan ditarik ke pintu bagian belakang, tembus lagi bahkan sampai dengan di kaca belakang. Nah, kalau kita perhatikan desain seperti itu semuanya adalah desain menambah berototnya si Wuling Almas RS Pro. Ini sebagian orang akan berpendapat seperti itu, sebagian enggak, itu hak Anda. Nah, di sini juga ada tambahan satu lagi, ada garis tegas daripada lampu depan sampai dengan di lampu belakang. Dan garis tegas ini tidak hanya sebuah garis belaka, di sini juga timbul. Jadi kesan berototnya dapat nih di Wuling Almas RS Pro. Sedangkan dari kaki-kakinya, Wuling Almas RS Pro mengusung ring di 17 inci dengan desain velgnya two tone color. Untuk ukuran sendiri kami rasa sudah pas banget di 17 inci, jadi tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Kalau mungkin Anda mau up berapa ya? Yang pastinya di sini masih luas sih. Akan tetapi ini sudah jauh lebih cukup kalau menurut kami. Sedangkan untuk detail daripada pengereman, dari sisi roda depan sudah menggunakan rem cakram. Dan dari belakang juga sama, sudah menggunakan pengereman cakram di Wuling Almas RS Pro. Sedangkan dari tampak belakang Wuling Almas RS Pro, kalau kita perhatikan secara desain overallnya kembali kepada Anda semua. Karena desain itu kembali kepada selera masing-masing. Paling atas ada antena berupa shark fin antena, ada spoilernya yang sudah melekuk-lekuk. Karena saat ini lagi tren spoiler dengan lekuk-lekuk seperti itu. Ada high mount stop lampnya yang sudah pastinya adalah LED, namun di sini belum ada defogger belakangnya. Nah, di sini sudah ada wipernya. Nah, ini dia, ada logo Wuling yang kami sangat suka karena tidak hanya sebuah emblem yang ditempelkan di body unit. Rata-rata di komputernya hanya sebuah emblem, bahkan sebuah stiker yang ditempelkan di body. Kalau di sini benar-benar timbul seperti halnya di desain depannya. Dan di sini juga sudah menggunakan warna daripada logo Wuling terbaru dengan aksennya warna chrome. Nah, di bawahnya juga ada panel berwarna hitam. Ini juga kesannya menjadi sebuah SUV yang sangat sporty. Nah, di bawahnya lagi ada di sini kamera mundurnya yang pastinya sudah terintegrasi dengan head unit di depan dan ini juga sudah ada garis pandunya. Paling bawahnya ada bumper yang aksennya adalah aksen karbon dan di sini juga ada reflektor yang cukup panjang. Ini menambah kesan safety pada saat Anda berkendara di malam hari. Ada pula di sini sensor parkirnya, yaitu terdiri dari 4 titik yang sangat terapi. Paling bawahnya memang di sini sayang sekali ya. Ada desain di mana desainnya adalah muffler bohongan. Tapi kembali kepada selera sih. Mungkin kalau seleranya adalah selera humor, maka desain daripada muffler yang dua ini bagus banget. Tapi intinya desain itu kembali kepada selera dan lebih tepatnya mufflernya berada di satu unit yaitu sebelah kiri bawah. Sedangkan untuk detail daripada lampu belakangnya kalau kita perhatikan high mount stop lampnya pada saat direm dia akan nyala sudah LED, lampu remnya sudah pasti LED. Dan lampu senya di sini LED-nya adalah LED sequential, tapi sayangnya depannya enggak ya, padahal belakangnya sudah LED sequential. Nah, untuk lampu mundurnya di sini masih berupa bohlam, ya nggak apa-apa lah ya, karena hanya lampu mundur. Yang ini adalah lampu fungsionalnya sebagai pada saat kita berkendara ini lebih priority banget. Nah, kemudian di sini hanya reflektor, tapi nggak apa-apa, ini tetap akan menambah kesan safety pada saat Anda berkendara di malam hari. Ketika masuk sebagai pengemudi di Wuling Almas RS Pro yang kami rasakan di sini sensasinya premium ya. Bukan dalam artian material yang dipakai premium itu bukan, tapi sensasinya penglihatan kami terasa premium banget. Ada beberapa material soft touch yang kami rasa sesuai dengan penempatannya. Sesuai dengan penempatan kami rasa dan sesuai dengan fungsionalnya. Contohnya seperti ini. Ada sandaran bagian kanan maupun kiri, semuanya ada material soft touch. Kami sangat suka seperti ini. Jadi tidak begitu terlihat lembek. Kebanyakan soft touch juga kami rasa tidak begitu bagus. Nah, kemudian di sini ada head unit yang super jumbo banget. Memang sayang sekali tidak sejumbo, tidak sesuper, tidak seraksasa fungsional yang ada di sini. Karena di sini diperuntukkan rata-rata buat fungsional pengoperasian di unitnya tersebut. Dalam artian pihak ketiga aplikasi-aplikasi tidak semua serta-merta ada di sini. Contohnya, Apple CarPlay dan Android Auto tidak disematkan di monitor head unit yang begitu gede banget ini. Tidak ada di sini. Akan tetapi Anda masih bisa terkoneksi dengan adanya Bluetooth, teleponin juga masih bisa. Dan Bluetooth tersebut juga bisa menggantikan anak kunci Anda. Ketika Anda mungkin ketinggalan kuncinya, Anda bisa menggunakan smartphone Anda yang pastinya sudah download aplikasi Wulingnya dan kemudian sudah terkoneksi dengan adanya Bluetooth-nya. Nah, di sini juga ada beberapa aplikasi jok, ada pichet, kontrol kendaraan, navigasi, ada pengaturan radio dan lain sebagainya. Ada efek suara yang dihasilkan, intinya adalah
Semua operasional yang ada di unit ini semuanya bisa Anda lakukan dengan mengoperasikan di head unit yang super besar ini. Fungsionalnya intinya buat dirinya sendiri. Dan kemudian ada gambar panorama 360, artinya di sini kita bisa melihat kamera 360 yang disematkan di depan, kemudian ada juga di spion, dan kemudian Anda bisa perhatikan di head unit di sini. Nah, kamera mundur juga terbaca di sini sebagai kamera 360. Nah, untuk kamera mundurnya daripada parkir juga ada garis pandunya. Nah, semuanya ini akan menjadikan sebuah acuan, menjadikan patokan Anda sebagai pengemudi dengan kenyamanan dan lebih safety pastinya. Nah, ngomong-ngomong dari itu, ada fitur yang kami sangat acungin jempol. Keren banget, kita akan coba fitur tersebut, yaitu fiturnya ini dia. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Nah, jadi pada dasarnya vokal kita yang dikeluarkan juga harus pas, harus tepat, dan memang harus lantang supaya dia bisa mendengar sedemikian rupa. Kita coba lagi. Halo Wuling. Halo Ling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada dasarnya memang keakurasian Halo, Ling. itu memang tergantung dari vokal kita. Tidak perlu lantang juga ternyata ya. Jadi harus memang ya jelas. Tadi aja ada suara bus kecil, dia halo Wuling lebih jelas daripada suara saya yang lantang. Nah, kemudian instrumen cluster. Di sini kita perhatikan desainnya ya tidak begitu elegan. Biasa sih, standar aja kalau menurut kami ya. Ya masuk dalam kategori standar. Dan di sini juga tidak full digital. Dan di sini kalau kita perhatikan masih ada dua analog, garis analog ya, kanan maupun kiri, jarum jamnya kurang lebih seperti itu dengan berbentuk jam kanan dan kiri. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di atasnya di sini ada soft touch pula nih. Nah, di sini juga material ini masih kita perlukan. Jadi kalau kita sentuh di sini masih nyaman, artinya sesuai dengan fungsionalnya. Dari setirnya, di sini kita perhatikan juga ada soft touch-nya. Sudah dilapisi dengan kulit, jahitannya berwarna hitam. Kami suka hitam sih karena memang tidak terlihat kotornya. Ada pula di sini pengaturan-pengaturan dari Bluetooth teleponi, kemudian banyak sekali yang mode-mode di sini. Wah, banyak lah kalau kita perhatikan, pokoknya dari segi kemudinya sudah banyak pilihan tombol-tombol, dan di bawahnya sudah ada model terkini yaitu setir dengan yang lagi-lagi saat ini lagi tren, yaitu flat bottom. Kemudian di handle-nya juga ada nih. Sebelah kanan kita bisa menggunakan handle ini untuk membuka dan menutup pintu apabila Anda mungkin terlalu kecil menggunakan handle yang ada di sini. Jadi kita bisa menggunakan handle yang besar ini. Kesan banget kalau ini adalah SUV. Nah, kemudian di sisi kanan sudah pasti sudah ada lah yang namanya yaitu buat menutup kaca, ya sudah ada semuanya. Auto window sudah ada. Kemudian auto window ini kita bisa menikmati di yaitu depan, pintu depan, belakang, semua ternyata sudah ternyata auto window. Wah, keren banget. Dan kemudian spionnya sendiri sudah auto retract, keren juga. Dan kemudian ada lampu depan yang levelnya bisa kita atur walaupun masih manual, tapi tentunya bisa diatur. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi kiri sekarang, di sisi kiri ada transmisinya yaitu sudah matic dan bisa menggunakan mode Triptonic alias mode manual. Nah, terus di sini juga ada parking hold. Keren banget nih. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kekuatan tangan untuk parking, tinggal di quick seperti itu aja. Nah, kemudian kita perhatikan juga untuk mengunci. Di sini ada pengunci pintu. Nah, pengunci pintu kan biasanya disematkan di kanan kalau misalkan mobil-mobil khas dari Jepang. Sedangkan dari Wuling ini ada di tengah sini posisinya. Jadi tidak hanya kita, tapi penumpang bagian depan juga bisa membantu kita. Nah, banyak sekali di sini ada parking, ada buat menyalakan untuk blower depan, belakang maksud kami juga ada di sini. Kemudian kalau kita perhatikan ada cup holder juga di sini. Nah, di sini juga ada nih. Kita contoh dulu, move dulu. Nah, di sini juga ada sandaran tangan. Di sini juga dilengkapi dengan adanya penyimpanan yang lumayan cukup besar. Sekarang kita tutup nih. Nah, untuk daripada posisi kemudi. Posisi kemudi kita akan coba cari ya. Nah, sedangkan di Wuling Almas RS Pro ini kita akan coba apakah dia bisa untuk tilt. Bisa ternyata. Untuk teleskopik maksud kami. Untuk teleskopik ternyata memang belum bisa di Wuling Almas RS Pro. Sayang sekali sih, tapi ya nggak masalah lah. Nah, kemudian setelah kita coba, sekarang kita coba untuk posisi mengemudi. Untuk kursinya sangat nyaman, sedikit memeluk tapi tidak memeluk banget ya untuk kursinya. Dengan lapisan kulitnya masih dalam kategori keras kalau menurut kami, tidak empuk-empuk banget. Nah, untuk posisinya, sandarannya ini pastinya kita coba ya. Posisi sandarannya di sini kita coba, ternyata dia sudah auto. Jadi
Posisi berkendara untuk maju mundurnya, posisi ini ya sebagai pengemudi, maju mundurnya Anda bisa atur dengan menggunakan sudah elektrik. Ini naik ya, ini naik. Kemudian turun juga bisa, tuh turun. Maju mundur juga bisa. Ini maju mundur untuk kursi bagian belakang Anda bisa perhatikan. Tuh gerak sendiri, gerak sendiri, gerak sendiri, gerak sendiri, gerak sendiri, gerak sendiri. Ini mundur juga bisa, gerak sendiri, gerak sendiri, gerak sendiri. Nah, jadi semuanya sudah diatur dengan menggunakan sistem elektrik di Wuling Almas LS Pro. Sedang untuk detail-detail nih dari atas sekarang. Untuk bagian atas, kemudi sayang sekali tidak ada pegangan tangan. Tidak ada. Kemudian sun visor-nya ada, sudah dilengkapi kaca dan ada lampunya juga. Bagian penumpang depan juga ada sun visor-nya, dilengkapi juga sudah ada kaca dan ada lampunya juga. Nah, untuk bagian penumpang depan sudah ada nih pegangan tangannya dan ada di sini anehnya itu ada gantungan bajunya ya, bisa taruh baju ya. Jadi mobil ini banyak sekali gantungan bajunya. Nah, di sini juga ada detail di mana pada saat Anda bisa menutup maupun membuka sunroof secara manual juga bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian di samping itu pula ada lampu bacanya kanan maupun kiri. Nah, sekarang kita akan coba ke belakang. Satu hal lagi tapi yang ketinggalan di sini pastinya ada radar sensor. Radar sensor ini sebagai dasar daripada suatu kelebihan Wuling pada saat Anda berkendara, yang terlebih utama lagi adalah pada saat Anda berkendara di jalur jalan tol. Nah, di sini juga ada nih satu ketinggalan lagi, ada spion depan yang ini masih sifatnya manual tapi bisa Anda gerakan. Bila silau tinggal di klik saja. Langsung aja sekarang kita ke baris pertama penumpang di Wuling Almas RS Pro. Ketika masuk di baris pertama penumpang di Wuling Almas RS Pro, kalau kita perhatikan rasanya adalah memang dalam kategori premium. Istimewa banget juga enggak, nyaman banget kalau menurut kami enggak begitu juga sih, tapi masuk dalam kategori premium. Nah, kalau kita perhatikan dulu ya, sebelum memperhatikan semuanya, kita buat senyaman mungkin. Ini memang tinggi banget ya, tapi nggak masalah karena masih bisa diturunkan sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari ruang kakinya cukup lega kalau menurut kami. Apalagi kalau kita mundurkan, sedangkan tidak mundur aja di sini kurang lebih ya. Kalau kita perhatikan ada kurang lebih 9 jari, tapi begitu mundur, iya. Ini, waduh, berapa jari? 3 jari untuk keluasan daripada lutut kita sampai dengan di kursi depan pengemudi. Dan ini adalah tinggi kami di 168 cm. Akan tetapi, di sini rasa kenyamanannya sedikit terganggu dengan adanya, kalau kita perhatikan nih, ini masih agak jinjit ya. Jadi, untuk daripada kursinya ini tidak begitu menopang di kaki kita alias di paha kita. Jadi, mungkin dengan tinggi di 168 up, mungkin halnya di Wuling Almas ini kurang begitu nyaman. Tapi sekali lagi kalau di bawah 168 masih dalam kategori nyaman dengan luasan kabinnya, kemudian pandangan ke depannya juga cukup nyaman, dan di sini juga ada seat back pocketnya di pengemudi depan kursinya. Dan untuk bagian kenyamanan dari sisi kanan juga terasa di sini ada soft touch-nya. Bagian yang kita sentuh alias tersentuh dengan tangan kita, di sini ada soft touch, kategori nyamannya dapat. Nah, di sini juga ada nih speakernya, sudah terdiri dari Infinity untuk masalah speakernya, kualitas speaker ya lebih tepatnya. Dan untuk handle-nya bagian tangan kanan juga ada di sini. Dan ini sudah auto retract, ditambah lagi ada gantungan bajunya. Dan ditambah lagi di sini ada lampu bacanya sudah LED. Nah, ini juga tidak hanya kita rasakan di penumpang bagian kanan. Bagian kiri pun juga sama kurang lebih seperti itu, dan headrest-nya juga ada. Kemudian bagian tengah juga headrest-nya juga ada. Jadi semua headrest dapat, dan tambah satu kenyamanan lagi di Wuling Almas RS Pro. Ini dia. Ada sandaran tangan di bagian tengah dan ada cup holdernya. Tidak terlepas daripada tengah, cup holder juga disematkan di bagian pintu kanan maupun kiri penumpang baris pertama. Sekarang kita akan menuju di baris terakhir alias penumpang di baris kedua. Dan ketika masuk di penumpang baris kedua Wuling Almas RS Pro, terkesan jongkok banget ya, karena memang benar tidak kita pungkiri dengan adanya rata lantainya ini, lantainya yang rata ya. Jadi lantai yang kita pijak ini benar-benar rata, jadi kesannya itu tidak ada gundukan, tidak ada lekukan. Jadi membuat semuanya ada plus minus, nyaman pada saat naik, kemudian saat geser kanan kiri, tapi minusnya ini dia. Ditambah lagi kursinya ini benar-benar sangat pendek banget. Jadi kami sangat sarankan di belakang ini alias penumpang baris kedua dari Wuling Almas RS Pro, baiknya buat anak kecil aja. Karena kalau tinggi di 168 cm atau mungkin tingginya jauh lagi, itu pasti jauh lebih sakit pada saat Anda perjalanan jauh. Jadi jauh lebih cepat capeknya. Contohnya seperti ini. Anda bisa perhatikan di sini benar-benar tidak menopang banget kursinya dengan paha kita.
Jadi sangat disayangkan, ya memang ini lebih tepatnya yaitu digunakan buat anak kecil-kecil aja. Yang paling tepat seperti itu ya. Tapi di sisi lain juga ada beberapa kenyamanan. Di sini juga ada slot buat pengecasannya 5 volt 2 ampere, ada cup holder 2 unit, dan kemudian di sini ada ventilasi buat AC-nya. Karena di penumpang bagian belakang juga masih diberikan yang namanya AC double blower. Nah, di sini juga AC-nya bisa Anda atur sendiri speed-nya, dan ada tombolnya, ini benar-benar nyaman banget di posisinya sebelah kiri penumpang. Nah, untuk sebelah kiri juga di sini hanya satu cup holder karena sudah ada penempatan buat ini dia kecepatan alias speed daripada AC double blower penumpang bagian akhir. Dan semua daripada kursinya ini kalau kita perhatikan memang sama halnya, tidak ada perbedaan. Semuanya ada plus minus. Untuk bagian paling terakhir di sini sama kulit semuanya, walaupun memang tidak empuk-empuk banget kulitnya. Nah, kemudian kalau kita coba nih, karena ini adalah posisi dimana posisi paling mundur banget, yang pastinya ngepres banget. Tapi kalau posisinya maju banget, kita coba ya. Kalau posisinya maju banget maksud kami, kita coba seperti ini masih dalam kategori cukup aja. Cuman memang tadi yaitu di sini benar-benar tidak bisa kaki kita itu leluasa banget. Cepat capek karena agak nyinyit seperti ini. Nah, itu adalah kelebihan dan kurangannya, mungkin Anda bisa nilai sendiri, tapi dalam segi kategori overall kenyamanan masih dalam kategori nyaman, dan ini memang tepatnya sekali lagi buat anak kecil doang di Wuling Almas RS Pro untuk kursi bagian penumpang kedua. Mungkin cukup sekian yang kita bisa bahas di Wuling Almas RS Pro kali ini. Bagi Anda yang berminat dengan unit ini, silahkan Anda bisa kontak aja marketing dari Wuling Pelihari Tanah Laut Kalimantan Selatan yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di waktu, salam RK Group.